Salam, jemaat yang diberkati, selamat malam untuk kita semua. Kembali pada malam hari ini, kita bersama merenungkan akan firman Tuhan, edisi Kamis 4 Agustus 2022. Firman Tuhan yang mau kita renungkan diambil dari kitab Roma pada pasal 9, ayat 1 sampai dengan 9. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kembali pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu boleh sejenak mendengarkan akan firman-Mu yang tentunya menjadi kekuatan bahkan petunjuk agar kami semakin hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tuntun kami ke mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menyediakan telinga kami untuk mendengar, akal fikir dapat mengerti, dan hati yang mau terpanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, dari kitab Roma pada pasal 9 ayat 1 sampai dengan 9, tema untuk firman Tuhan kita saat ini yaitu anak-anak perjanjian dalam Kristus. Jemaat Tuhan diberkati. Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di kalangan bangsa non-Yahudi. Sekalipun demikian, Paulus memiliki kerinduan agar bangsanya dapat percaya pada Kristus sehingga mereka beroleh keselamatan. Oleh karena itu, kemanapun Paulus pergi memberitakan Injil, ia selalu mencari tempat ibadah orang Yahudi agar ia dapat melayani di sana. Dan Paulus sadar betul bahwa bangsa Yahudi telah ditetapkan Allah untuk menjadi bangsa pilihan yang mewarisi perjanjian Allah, di mana mereka diberikan hak istimewa untuk menjadi saksi Allah agar bangsa-bangsa lain memperoleh berkat dan percaya pada Allah. Namun sayangnya, ketika mereka mendapatkan banyak keistimewaan dari Allah, ternyata mereka tidak menghargai anugerah Allah yang terbesar, di mana merekalah yang menolak bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati, firman Tuhan pada malam hari ini memaparkan kesedihan hati dari Rasul Paulus atas kedengkilan hati dari bangsa Yahudi. Dan Paulus memiliki kerinduan yang amat mendalam untuk memenangkan sebanyak mungkin orang Yahudi. Bahkan Paulus rela terkutuk dan terpisah dari Kristus untuk keselamatan mereka, seperti yang tertulis dari ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dan Paulus rela berkorban apa saja bila hal itu demi menyelamatkan mereka. Pertanyaannya, mengapa Paulus rela berkorban sedemikian rupa bagi keselamatan mereka? Karena Paulus begitu menyayangi dan mengasihi bangsa Israel yang telah mendapatkan banyak hak istimewa dari Allah, di mana melalui merekalah Sang Mesias dilahirkan. Tetapi sangat disayangkan, justru mereka pula yang menolak akan kehadiran Sang Mesias dan menyalibkannya. Tetapi meskipun demikian, kasih anugerah Allah tetap berlaku bagi mereka yang percaya. Puji Tuhan, anugerah kasih Allah pun tetap berlaku bagi orang-orang non-Yahudi. Karena itu, Rasul Paulus pada nas ini, ia juga mengingatkan jemaat di Roma, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi,
bahwa harusnya mereka menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak daging, dengan mengutip kisah dua tokoh leluhur, yaitu Sarah dan Ribka. Bahkan Paulus menegaskan bahwa keselamatan hanyalah anugerah Allah semata, bukan karena perbuatan manusia. Oleh karena itu jemaat yang diberkati, dari firman ini, biarlah kita yang percaya pada Kristus boleh hidup menjadi anak-anak perjanjian di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai keterpilihan kita sebagai anak-anak Allah membuat kita jadi lupa diri, bahkan mengabaikan kehendak Tuhan. Tetapi biarlah dalam rasa syukur kita boleh terus berkata, kita boleh terus bersikap dan bertindak sebagai anak perjanjian Allah di dalam Kristus dalam kita menjalani kehidupan ini. Tetaplah kita tinggal di dalam Dia. Jadi karena hidup kita sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikannya. Tuhan Yesus menyertai kita dalam firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami yang Kau pilih dan Kau tetapkan sebagai anak-anak perjanjian di dalam Kristus. Kami mendapatkan kelayakan keselamatan di dalam Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh menjadikan hidup kami sebagai alat di tangan Tuhan dalam berkata, bersikap, bertindak untuk semuanya menjadi pujian bagi nama Tuhan. Tuntun kami Tuhan menjalani hidup ini yang penuh dengan onak duri dan pergumulan. Yakinkan kami bahwa Engkau Allah yang akan menuntun kami di dalam keselamatan. Terpujilah Engkau Bapa. Amin.